Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pemirsa Liberty. Pada sore hari ini Liberty kebetulan bisa bersilaturahmi kepada beliau, salah satu pejabat di Keraton Kasultanan Pajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau boleh tahu Bapak namanya siapa, Bapak? Ya, nama lengkap saya Dr. Andi Budi Sulistianto. Kalau di Kasultanan Pajang ini sebagai apa? Saya membantu Sultan sebagai penasihat keraton saja ya, dari sisi infrastruktur, hubungan antar lembaga, hubungan antar pemerintahan, hubungan antar lembaga-lembaga seperti budaya, ormas dan lain-lain, serta dari sisi yuridisnya, kelengkapan administrasi dan sebagainya sebagai yayasan yang berdiri di era kemerdekaan ini. Kalau gelarnya Bapak di sini gelarnya apa itu, Pak? Saya di Panembahan ya, jadi sebagai penasihat Kesultanan Keraton Pajang. Panembahan. Setidaknya Panembahan kan paling tidak sebagai yuridisnya, sebagai lawyernya, artinya kan belakangan saat itu pernah marak terjadi pro dan kontra dengan adanya Kasultanan Pajang ini. Lah menurut Panembahan gimana ini? Ya, saya kira pro kontra itu wajar. Sesuatu yang berkait dengan budaya memang ada irisan-irisan terkait dengan misalnya yang diperdebatkan trah, lokasi, strukturnya, sampai pada hal-hal yang terkait dengan bagaimana mempunyai anggota ya dan sebagainya. Tapi hal yang paling penting adalah payung hukum. Begitu saya lihat bentuk dari keraton ini adalah yayasan dan sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM pada tahun 2011, saya kira ini menjadi legalitas yang menaungi Yayasan Keraton Kasultanan Pajang. Nah, dari sisi itulah legalitasnya sudah menjadi resmi sebagai badan hukum, maka berhak melakukan aktivitas apapun dalam bentuk yang sudah disesuaikan dengan maksud dan tujuan didirikannya badan tersebut. Karena badan tersebut spesifik ingin nguri-nguri budaya yang terkait dengan sejarah Pajang, yang saya tertarik sekali dengan ketokohan Joko Tingkir ya. Itu beliau adalah sultan yang hebat, karismatik, punya kesaktian yang luar biasa, dan dalam periodisasinya sangat pendek, makanya tidak banyak dalam literatur di kasanah akademisi budaya itu membicarakan Pajang. Tapi Pajang ini menjadi bagian penting sebagai sebuah kerajaan transisi sebelum lahirnya Mataram Islam, yang melahirkan akhirnya pada saatnya melahirkan Keraton Surakarta di Ningrat, Kasultanan Jogja, Mangkunegaran, dan Pakualaman. Nah, karena ini ada rangkaian-rangkaian yang sangat penting yang tidak bisa dilupakan dalam sejarah. Nah, berdirinya Yayasan Kesultanan Keraton Pajang yang diinisiasi oleh Sultan Suradijaya Negara ini menjadi bagian penting yang kami support. Artinya apa? Tidak banyak orang yang bisa melakukan seperti ini, merelakan hidup, tenaga, pikiran, harta bendanya ya, untuk bisa dijadikan sebuah tempat melestarikan budaya, dikunjungi banyak orang, dijadikan studi akademis, wisata, religi, dan lain-lainnya, termasuk ritual-ritualnya. Nah, memang kalau bersifat
pro, itu orang tentu mendukung dalam konteks ini penting. Dan Pajang itu tidak hanya dikenal di Nusantara, di mancanegara sudah dikenal, di kawasan ASEAN, bahkan di kawasan sampai ke Amerika. Nah yang kontra tentu melihatnya, kalau kontra ini kan dari sisi dari sisi teman-teman yang ada di keraton-keraton itu melihatnya kan seperti sesuatu yang sudah mati dihidupkan. Tapi buat saya dalam konteks yuridis, jangankan Pajang, kalau ada nanti mau tahun depan, mau 2 tahun lagi ada muncul keraton-keraton baru yang lengkap dilindungi dengan SK Menkumham, administrasinya lengkap sesuai dengan undang-undang keormasan, undang-undang lembaga kita, negara kita di NKRI, saya support 100%, apalagi itu membicarakan budaya, karena disitulah kearifan lokal dari tahun ke tahun, dari sebelum kemerdekaan, sebelum VOC, bahkan sebelum Mataram Islam ada, apalagi nanti ada kerajaan Majapahit misalnya, ada yang mau menginisiasi, kami support, karena itulah jati diri bangsa itu harus timbul agar anak cucu kita ini masih bisa mengenali sejarah budayanya. Karena sesuatu yang ada dalam lintasan sejarah itu, dalam pandangan kami ya secara spiritual, itu akan berulang. Tidak berulang dalam konteks secara harfiah ada kekuasaan, tidak, tapi berulang ada makna-makna tentang proses-proses kepemimpinannya, kemudian proses-proses tentang kulturnya ya, budayanya, tentang proses-proses bagaimana bisa berinteraksi dengan antar golongan, antar suku, antar macam-macam, dan ini menjadi bagian dari upaya untuk membangun harmonisasi. Jadi keberagaman itu tidak lahir saat Indonesia merdeka saja, sejak dulu itu Bhinneka Tunggal Ika sudah diciptakan di zaman Kerajaan Majapahit. Berkehidupan yang saling menghargai, menghormati di antara sekian banyak suku, bahkan keyakinan agama sudah ada. Kan kita tahu sendiri, sebelum kita berbicara masalah Pajang di Majapahit, apalagi ada sejarah Arya Wiraraja sudah mengenal hubungan dengan Tiongkok, ya kan? Beliau sudah kenal dengan kawan-kawan dari negara-negara luar. Nah inilah cermin-cermin ini yang harus ditimbulkan kembali tanpa melihat sisi kontranya. Ya, kalau ngomong kontra nggak akan habis-habisnya. Konteksnya selama badan hukum itu resmi dalam naungan Negara Kesatuan Republik Indonesia disahkan oleh Kemenkumham, itu legal berbuat atau melakukan aktivitas-aktivitas budaya apapun dalam konteks masih dalam memegang teguh asas Pancasila dan Undang-Undang 45. Itulah yang bisa saya sampaikan. Panembahan berarti artinya gini nggih, yang jelas kan legal. Kita nggak perlu lagi nggih untuk malu-malu mengadakan tinggalan jumenengan atau mungkin grebek mulut atau grebek apa gitu, berarti kita nggak masalah nggih udah. Ya, jadi kalau kita masih kupingnya tipis, masih melihat bahwa ini nggak pantas, ini nggak pantas, buat kami sebagai penasihat Keraton Pajang itu sudah kebal soal gitu-gitu ya. Saya justru sarankan jika memang waktu memungkinkan, seperti sebelum-sebelumnya tidak ada pandemi itu, Pajang harus melakukan kegiatan-kegiatan rutinitasnya, baik itu jumenengan, tinggalan dalam ya, terus ada labuhan, grebek suro, grebek pusaka, haul Joko Tingkir, itu saya kira hal-hal kegiatan yang baik dilakukan untuk membangun kekuatan spiritual ya dalam beberapa masyarakat yang masih punya keyakinan nguri-nguri budaya. Tidak ada dalam konteks budaya ini sempurna dimanapun,
Coba orang-orang yang melakukan kritisisasi itu belum tentu sempurna di lingkungannya juga. Ya, kita bisa lihatlah sekarang ketolodanan itu ada pada diri kita dan pada aplikasi yang kita lakukan. Nah, oleh karena itu saya tetap menyarankan kepada Sultan untuk terus mengagendakan kegiatan-kegiatan yang rutin. Dan kita nggak perlu malu-malu lagi karena ini apa, konteksnya konteks budaya, konteks untuk melestarikan apa sebenarnya yang dilakukan oleh Joko Tingkir dulu itu. Apa sebenarnya ketokan Joko Tingkir sampai bisa melahirkan sebuah kerajaan yang singkat tapi punya nama besar loh sampai di luar Nusantara ini. Dan ingat, justru dari Joko Tingkir Sultan Hadiwijaya inilah mempunyai putra angkat ya yang beliau support dan sebagainya menjadi Raja Mataram Islam pertama, Panembahan Senopati. Panembahan Senopati yang luar biasa dalam konteks hubungan antara bapak dan anak ini. Saya kira kalau itu dikupas nggak habis-habis, tapi saya melihat secara spiritual ini adalah dukungan yang saling menguatkan sehingga sampai sekarang kita bisa nikmati warisan-warisan dari Mataram Islam ini yang sekarang sampai eksis. Jadi menurut saya kalau kita sudah bicara eksistensi Mataram Islam, berarti ada eksistensi kerajaan sebelumnya, Kesultanan Pajang, Demak, Majapahit, ada Pajajaran, ada Sriwijaya dan sebagainya. Dan semua ini ada di dalam wilayah Nusantara kita. Ini kekayaan yang luar biasa. Jadi saya berharap para pihak yang kadang-kadang membuat penilaian negatif sepele, ya kita harus mawas diri lah. Ayo kita lihat dalam visi besar negara Kesatuan Republik Indonesia punya kekayaan budaya ini. Ini yang harus disupport sama-sama. Kalau nanti kepingin dari sisi kepemerintahan juga memberikan input yang baik agar pelestarian budaya menjadi satu agenda sendiri yang menjadi prioritas tertentu. Kalau budaya-budaya ini timbul makin harmonis, makin banyak yang menjadikan satu bentuk nilai-nilai kepariwisataan, orang luar negeri makin melihat kita, oh iya ternyata Indonesia negara yang berbekas kerajaan yang banyak macamnya, menjadi destinasi khusus nanti. Bahkan pejabat-pejabat lokal nanti justru akan membuat satu prioritas dalam wisata religi atau wisata kebudayaannya. Itu menjadi area tujuan wisata yang menarik. Karena kalau itu dibangun khusus dengan area wisata yang komprehensif ya, ada kuliner khususnya, ada tempat wisatanya untuk anak-anak, ya tentu ada tempat ritual khusus. Ini akan menjadi satu kekuatan ekonomi bagi masyarakat sekitar. Nah, penguatan ini timbul karena apa? Makin banyaknya publikasi tentang budaya di setempat itu, makin bisa beraneka ragamnya, macam-macam adatnya yang timbul, terus ada support dari pemerintah, pelaku budaya dan sebagainya, jalan semuanya. Yang mendapat manfaat siapa? Ya masyarakat Indonesia. Nah itulah saya berharap pro kontra oke, tapi yang kontra jangan terlalu melihat dari sisi ininya, lihat diri masing-masing, tidak ada yang sempurna. Iya. Kita lakukan saja apa yang menjadi kewajiban kita. Orang-orang lain yang menguri-nguri budaya dalam konteks yang lain, kita doakan, kita support. Terima kasih. Mungkin gini Panembahan, kemarin tuh beliau Sultan tuh pernah berjanji dalam waktu dekat tuh mau membangun di sini tuh semacam joglo atau apalah. Mungkin bisa segera diwujudkan Panembahan. Oh iya, saya mengapresiasi keinginan dari Sultan Suradi, Surat Pajang. Kalau saya lihat lokasi ini, Kedaton sudah ada tempat untuk melaksanakan sholat, karena Pajang itu bagian dari kerajaan atau kesultanan Islam.
Masjid Agungnya sudah ada Jelas juga. ada. Terus ada beberapa area untuk tempat ya bertemu ruang tamu ini duduk-duduk ada. Dan yang paling penting juga ada sendang panguripan, Ada. ya, tempat untuk kita mandi, mendapatkan kesegaran. Tapi yang penting kalau saya alami mendapatkan berkah, ya tergantung masing-masing. Dan satu area lagi ini kelihatannya Sultan menyiapkan untuk membangun sebuah pendopo ya, pendopo atau keraton yang nanti menjadi tempat utama. Nanti. Nah, saya kira untuk mewujudkan ini memang tidak ada bantuan khusus dari pemerintah apa ya, dari warga yang ingin menguri-nguri, ingin memberikan support ini ya. Kadang-kadang kita perlu bicara, perlu urunan, perlu saling memberikan support ya secara bertahap nanti akan terwujud. Kalau di sini sudah areanya sudah ada, tempatnya, urukannya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan ya, setinggi 1 meter, 1,5 meter ini, tinggal pendoponya saja. Nah, pendopo itu tentu memerlukan biaya yang agak lumayan dan aku yakin ada pihak-pihak nanti yang akan menyisihkan bagian kerezekiannya untuk bisa terwujud. Nggih. Apalagi kalau pemerintah mendengar dan punya atensi ya saya kira memberikan apresiasi. Tapi insya Allah keyakinan saya akan segera terwujud. Terima kasih. Mungkin Kanjeng ada sedikit istilahnya apa nih? Permohonan terhadap pemerintah, siapa tahu beliau berkenan untuk membantu pengadaan joglo itu tadi. Ya, karena siapapun berhak meminta melakukan permohonan pada pemerintah baik di kabupaten ya, karena ini lingkungannya di Kabupaten Sidoarjo, provinsinya Jawa Tengah, kemudian dalam skala nasional, serta ke beberapa lembaga-lembaga lain, kita akan susun maketnya dan kita akan minta bantuan, entah itu bantuan berupa bantuan fisiknya atau bantuan untuk mensupport pembangunannya. Kita akan lakukan nanti itu, ya tergantung beliau-beliau yang di atas apakah berkenan, apakah bisa men-split anggarannya, itu kebijakan beliau-beliau. Yang penting kita sekarang lagi menata, membuat konsep, mendesain maket, nanti kita ajukan secara formal sebagai hal yang prosedural kita lakukan. Nggih. Terima kasih Panembahan. Demikian wawancara Liberty dengan Panembahan Keraton Kasultanan Pajang Surakarta. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.